Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fatur Rahman Biusdi dengan NIM 21050404107 dari kelas B angkatan 2021 program studi ilmu hukum. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah hukum acara perdata dengan dosen pengampu Ibu Marniarani SHMH. Baiklah, langsung saja masuk ke soal yang pertama, yaitu jelaskan sumber hukum dalam acara hukum perdata yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu undang-undang, yang kedua ada perjanjian antar negara, dan yang ketiga ada kebiasaan, keempat doktrin, dan yang kelima ada jurisprudensi. Untuk lebih mengenal apa saja sumber hukum acara perdata, berikut adalah penjelasan singkatnya. Yang pertama ada Reglement Indonesia, merupakan sumber hukum acara perdata yang diwariskan oleh pemerintah Belanda. Adapun sumber tersebut sebenarnya mengacu pada ID pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan dan kekuasaan acara pengadilan-pengadilan sipil. Yang kedua ada Reglement Daerah Seberang, termasuk sumber hukum acara perdata warisan Belanda yang berlaku untuk daerah-daerah di luar Jawa dan Madura. Pada dasarnya juga mengacu pada Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Pasal 5 Ayat 1. Dan yang ketiga ada Burgerrecht Book atau Kitab Undang-Undang Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu KUHP, khususnya dalam buku 4 tentang pembuktian dan kadaluarsa pada pasal 1868 1665 sampai 1993. Yang keempat ada Witbook van Coppelendel, yaitu atau Kitab Undang-Undang Dagang. Dan yang kelima yaitu ada jurisprudensi, yakni sumber hukum acara perdata yang disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan asas-asas hukum acara perdata. Baiklah, asas-asas hukum acara perdata yang pertama ada hakim bersyarat menunggu. Pertama dalam asas hukum acara perdata yaitu inisiatif untuk mengajukan gugatan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan atau pihak yang berperkara. Jika tidak ada gugatan, maka tidak ada hakim. Dan yang selanjutnya, yang kedua ada hakim pasif. Asas hukum acara perdata yang kedua yaitu hakim dalam memeriksa sesuatu perkara bersikap pasif, artinya ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim ditentukan oleh pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Dan yang ketiga ada hakim aktif. Hakim harus aktif sejak perkara dimasukkan ke dalam pengadilan. Dalam artian untuk pemimpin sedang melancarkan jalannya persidangan, membantu para pihak mencari kebenaran sampai dengan pelaksanaan putusan eksekusi. Dan yang keempat ada sidang pengadilan terbuka untuk umum. Asas hukum acara perdata yang keempat adalah sidang perkara perdata di pengadilan terbuka untuk umum. Artinya, setiap orang boleh menghadiri dan mendengarkan pemeriksaan perkara di persidangan. Dan yang kelima, mendengar kedua belah pihak. Asas hukum acara perdata yang kelima adalah kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dan selanjutnya yang keenam, ada putusan harus disertai alasan. Semua putusan hakim atau pengadilan pada asas hukum acara perdata harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan ini merupakan argumentasi sebagai bertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, para pihak pengadilan yang lebih tinggi, dan ilmu hukum sehingga mempunyai nilai objektif. Karena alasan-alasan tersebut, putusan hakim atau pengadilan mempunyai wibawa. Selanjutnya yang ketujuh, hakim harus menunjukkan dasar hukum putusannya. Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum bahwa tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Selanjutnya yang kedelapan, hakim harus memutus semua tuntutan selain asas hukum acara perdata, bahwa hakim harus menunjukkan dasar hukum dalam putusan. Hakim harus memutuskan semua tuntutan penggugat. Hakim tidak boleh memutuskan lebih atau lain daripada yang dituntut. Selanjutnya yang kesembilan, beracara dikenakan biaya. Asas hukum acara perdata selanjutnya adalah seseorang yang akan berperkara dikenakan biaya perkara. Biaya perkara tersebut meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya materai. Dan yang ke-10, tidak ada keharusan mewakilkan, tidak ada ketentuan yang mewajibkan para pihak mewakilkan pada orang lain atau kuasa.
untuk berperkara di muka pengadilan sehingga dapat terjadi langsung pemeriksaan terhadap para pihak yang berperkara. Adapun berperkara di pengadilan tanpa seseorang kuasa akan lebih menghemat biaya. Oke, selanjutnya soal yang ketiga. Apa yang harus dimuat dalam membuat surat gugatan dalam acara perdata? Yaitu yang pertama, ditujukan kepada pengadilan negeri sesuai dengan kompetensi relatif. Yang kedua itu ada ditandatangani penggugat atau kuasa. Yang ketiga, identitas para pihak. Yang keempat, dasar gugatan atau fundamentum petendi. Yang kelima yaitu tuntutan gugatan atau petitum gugatan. Selanjutnya yaitu soal nomor 4. Dalam bentuk apa pembuktian dalam acara perdata? Yaitu yang pertama, pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran formil. Yang kedua, ada tugas dan peran hakim bersifat pasif. Yang ketiga, putusan berdasarkan pembuktian fakta. Yang keempat, pengakuan mengakhiri pemeriksaan perkara. Dan yang kelima, fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan. Dan yang terakhir ada bukti lawan. Oke, berikutnya soal nomor 5. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis upaya hukum dalam acara perdata. Yang pertama yaitu upaya hukum, biasa terdapat perlawanan, banding, dan kasasi. Yang kedua, upaya hukum luar biasa, terdapat perlawanan pihak ketiga dan peninjauan kembali. Oke, selanjutnya nomor 6, jelaskan prosedur banding dalam acara perdata. Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan oleh para pihak atau ahli warisannya atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus untuk itu kepada panitera pengadilan dalam tengah waktu 14 hari setelah putusan tersebut diucapkan. Dalam hal pemohon banding tidak hadir pada waktu putusan diucapkan, maka tenggang waktu 14 hari dihitung setelah tanggal pemberitahuan putusan oleh jurisdikta kepada yang bersangkutan. Pernyataan banding dilakukan di hadapan panitera pengadilan negeri dengan menandatangani akta pernyataan banding dan memuatnya dalam register banding. Panitera pengadilan negeri harus memberitahukan kepada kedua belah pihak untuk pemeriksaan berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirimkan kepada pengadilan tinggi. Dalam tingkat pemeriksaan banding, kedua belah pihak boleh memasukkan bukti baru, memori banding dan kontra memori banding. Jika terdapat memori banding, baik disertai maupun tidak disertai kontra memori, maka panitera pengadilan harus mengirimkan berkas perkara beserta biaya perkaranya kepada pengadilan tinggi yang berwenang dalam tenggat waktu 14 hari. Selama perkara belum diputus pengadilan, pihak pemohon banding atau wakilnya yang mendapat kuasa khusus dapat mencabut kembali permohonan banding tersebut. Jadi apabila permohonan banding telah dicabut, maka pemohon tidak dapat lagi mengajukan permohonan banding dalam perkara yang sama meskipun tenggang waktu banding belum lampau. Surat permohonan pencabutan banding harus dikirim kepada pengadilan tinggi dalam waktu paling lambat 5 hari terhitung setelah pencabutan permohonan banding di daftar pengadilan permohonan. Pencabutan permohonan banding disampaikan kepada panitera pengadilan yang memutuskan perkara tersebut. Baiklah, selanjutnya soal nomor 7. Jelaskan prosedur kasasi dalam acara perdata. Yang pertama itu ada dasar hukum, yang kedua ada ketentuan umum, yang ketiga alasan kasasi, yang keempat prosedur pengajuan permohonan kasasi, yang kelima pencabutan, yang kelima pencabutan permohonan kasasi, dan yang terakhir sistem pemeriksaan kasasi. Selanjutnya soal yang terakhir, yang ke-8, bagaimana kedudukan mediasi dalam acara perdata Oke, soal yang terakhir, yang ke-8, bagaimana kedudukan mediasi dalam acara perdata? Mediasi memiliki kedudukan yang penting dalam acara perdata sebagai salah satu upaya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk bertemu dengan mediator yang netral dan terlatih. Mediator akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan penyelesaian yang saling menguntungkan.
Oke, sekian jawaban UAS mata kuliah Hukum Acara Perdata yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.